Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kalian hari ini semuanya sehat. Coba lihat sebelah kanan ibu ada siapa? Jadi hari ini spesial anak-anak, kalian akan ditemani oleh dua guru, yaitu Ibu Syahla dan juga Ibu Tiffany. Nah, sekarang ibu mau tanya nih, siapa yang hari ini datang paling awal? Oh, Alisha. Baik, untuk Alisha, boleh ya pimpin doa bersama-sama. Amin. Alhamdulillah. Baik, sekarang Ibu mau cek absensi atau kehadiran kalian dulu nih. Ada yang nggak masuk nggak? Coba lihat samping kanan dan samping kiri. Ada kursi yang kosong atau enggak? Enggak ya? Berarti alhamdulillah hari ini semuanya masuk. Nah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu mau kalian merapikan dulu meja dan kursinya. Terus itu seragamnya, kemejanya tolong masukin ke dalam rok dan celananya masing-masing agar terlihat rapi. Sudah? Alhamdulillah. Terus alat tulis dan bukunya jangan lupa disiapkan, disimpan di atas mejanya masing-masing. Hebat anak Ibu, udah ya semuanya? Oke, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini. Coba anak-anak, ada yang tahu nggak kira-kira hari ini kita akan belajar apa ya? Ya, jadi hari ini kita akan bersama-sama mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, yang bermanfaat bagi kehidupan manusia itu kehidupan kita, gitu anak. Jadi, topik hari ini yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Sekarang Ibu mau tanya, pernahkah kalian melihat tambang batu bara? Oh, pernah. Oh, banyak di pertambangan. Iya, pernah lihat di TV dulu. Oh, iya. Terus kalau pernah nggak kalian lihat sawah? Pernah. Pernah nanam padi ya? Oh, iya. Terus kira-kira apa ya manfaat batu bara dan sawah bagi kehidupan manusia? Ada yang tahu? Tapi sebelum kita masuk ke materinya, Ibu mau kita bersama-sama mengulas materi pertemuan kemarin. Coba, ada yang masih ingat nggak pertemuan kemarin kita membahas apa? Iya betul Alisha, tentang sumber daya alam. Terus betul Ardi, tentang macam-macam sumber daya alam dan pengelompokannya. Nah, macam-macam itu kan pengelompokannya kemarin ada sumber daya alam berdasarkan sumbernya, itu ada sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatannya, yaitu pemanfaatan sumber daya alam hayati dan pemanfaatan sumber daya alam non hayati. Kegiatan yang akan kita lakukan hari ini mulai dari menyimak komik, mengisi LKPD secara individu dan kelompok, terus berdiskusi, tanya jawab, terus mengisi lembar refleksi, dan juga terakhir ada mengisi soal asesmen. Oleh karena itu, anak-anak semua mohon memperhatikan ketika guru menerangkan ya, atau ketika ada teman yang sedang berpendapat. Hore! Kita kan sudah melakukan ice breaking ya, tadi gimana seru? Seru. Nah, sekarang kita akan menyimak komik. Siapa yang akan membantu Ibu untuk membacakan komik di depan kelas? Boleh, Farah dan Azka. Oke, untuk Farah dan Azka, boleh ya maju ke depan kelas. Farah bisa jadi peran Ibu dan Azka bisa jadi peran Mila. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Farah dan Azka yang sudah berani untuk maju ke depan membacakan komik. Terima kasih ya. Sekarang kita akan melanjutkan untuk mengisi LKPD secara individu yang ada di halaman 2. Alhamdulillah ya, semuanya sudah mengisi LKPD. Sekarang Ibu mau meminta dua orang untuk berpendapat mengenai manfaat batu bara dan juga manfaat sawah. Ada yang mau? Boleh, Ardi? Ya, manfaat batu bara. Yang pertama, betul, sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Betul. Ya, betul, beri tepuk tangan. Terus yang kedua, manfaat sawah ada yang mau? Oh, boleh, silakan Alisha. Ya, betul. Sebagai tempat menanam padi. Betul. Betul semua ya, beri tepuk tangan. Nah, Ibu yakin jawaban anak-anak semua juga pada benar. Karena kan tadi kita sudah menyimak dulu di komik ya, di komik juga sudah menyinggung tentang batu bara dan juga sawah. Selanjutnya yaitu ada di LKPD tadi, kalian sudah mengisi dan mencari gitu manfaat batu bara dan juga sawah. Nah, terus sekarang Ibu mau membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Boleh Azka? Oke, terima kasih Azka atas pertanyaannya. Jadi Azka bertanya, bagaimana cara padi menjadi beras dan beras menjadi nasi. Tentunya itu semua melalui proses pengolahan. Nah, pengolahan ini juga membutuhkan teknologi atau mesin, begitu Aska. Nah, untuk menjelaskan hal ini, sekalian aja kita akan ke materi inti. Sekarang Ibu akan membahas dulu pemanfaatan sumber daya alam hayati. Nah, yang pertama itu yaitu berasal dari tumbuhan anak-anak. Tumbuhan ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Yang pertama itu menjadi bahan pangan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu tadi bahwa nasi itu kan terbuat dari padi. Nah, padi itu adalah tumbuhan dan tumbuhan itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Sehingga kita harus memanfaatkan padi dengan sebaik mungkin. Terus yang kedua itu ada bayam. Pakcoy, nah itu kan termasuk ke dalam sayuran. Siapa yang suka makan sayur? Bagus, yang gak suka makan sayur nanti harus suka makan sayur ya. Terus ada yang ketiga ada kecap, tahu, tempe. Nah, itu kan termasuk ke dalam terbuat dari kacang kedelai. Di mana kacang kedelai juga termasuk ke dalam sumber daya alam. Selanjutnya kita akan menyambung ke pertanyaan yang tadi, bagaimana mengolah padi menjadi beras dan beras menjadi nasi. Seperti yang sudah Ibu bilang, itu membutuhkan teknologi mesin gitu. Jadi biji padi itu dipisahkan dulu dari batang padi nih, terus dimasukkan ke dalam mesin. Nah, mesin ini yaitu mesin pengupas yang digunakan untuk mengupas kulit padi dan nanti menjadi beras. Nah, kemudian berasnya itu nanti dimasak sama Ibu atau sama Azka juga bisa gitu, atau sama anak-anak semua. Masak berasnya itu bisa menggunakan penanak nasi atau rice cooker, atau kalau rice cooker kan itu zaman modern. Nah, kalau zaman tradisionalnya itu bisa menggunakan hawu. Paham ya Azka? Paham. Baik, sekarang manfaat yang kedua yaitu tumbuhan dijadikan sebagai bahan sandang, di mana pakaian yang kita gunakan sehari-hari yang misalnya terbuat dari kain katun itu berasal dari serat kapas. Nah, serat kapas ini berasal dari buah kapas. Buah kapas ini merupakan sumber daya alam yang perlu kita jaga dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Terus yang ketiga ada sebagai perabotan rumah tangga. Ayo, siapa yang udah baca di bahan ajar boleh bantu Ibu untuk menjelaskannya? Siapa? Silahkan. Nadine? Iya, oke, beri tepuk tangan ya untuk Nadine. Jadi sebagai perabotan rumah tangga itu kita bisa lihat dari lemari gitu kan, lemari itu berasalnya dari kayu. Nah, kayu merupakan sumber daya alam. Terus yang keempat itu ada sebagai produk kesehatan dan perawatan tubuh. Ada yang mau menjelaskan? Iya, boleh, silahkan Alisha. Betul sekali ya, itu misalnya contohnya itu jamu, terus bisa shampoo gitu ya, shampoo yang terbuat dari urang aring. Baik, untuk yang selanjutnya itu pemanfaatan yang berasal dari hewan. Hewan juga sama, itu ada di bahan pangan, dimanfaatkan untuk bahan pangan. Misalnya itu telur, daging, siapa yang suka makan telur ayam? Nah, siapa yang suka makan daging ayam, daging sapi atau semacamnya, itu merupakan termasuk ke dalam pemanfaatan sumber daya alam yang berasal dari hewan. Nah, terus yang kedua itu ada yang dimanfaatkan sebagai bahan sandang. Nah, siapa yang pernah atau tahu tentang ulat sutra?
Siapa? Oh, Ardi tahu. Iya, pernah lihat? Pernah. Nah, ulat sutra ini memiliki kepompong, dan kepompongnya ini biasanya akan digunakan atau diolah lagi agar menghasilkan kain sutra gitu anak-anak. Kain sutra ini teksturnya itu sangat halus gitu ya kalau dipegang. Siapa yang mau membacakan pengolahan serat menjadi pakaian dengan teknologi bahan ajar ada? Siapa? Boleh, Nadine? Oke, berikut sekarang ya untuk Nadine, betul apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Nadine. Nah, di pemanfaatan sumber daya alam yang ketiga dari hewan itu dijadikan sebagai produk kesehatan, betul. Misalnya, siapa yang suka makan madu atau minum madu? Nah, madu itu kan terbuat dari lebah. Lebah ini adalah sumber daya alam juga. Terus, yang kedua itu ada susu kambing. Pernah ada yang minum? Nah, susu kambing ini sangat bermanfaat bagi menjaga kesehatan dalam pencernaan tubuh manusia, gitu anak-anak. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Tiffany ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai pemanfaatan sumber daya alam menghayati. Rasanya kita udah nggak asing lagi ya dengan apa itu menghayati. Jadi sumber daya alam menghayati ini berasal dari benda mati anak-anak seperti tanah, batuan, dan bahan tambang. Nah, berbagai sumber daya alam ini sangat bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sebagai bahan bangunan. Kayak sekolah ini pasti kan kita perlu bahan bangunan ya. Yang kedua peralatan rumah tangga dan perhiasan. Pemanfaatan yang pertama yaitu bahan bangunan. Nah, genteng, batu bata, pasir, semen itu dapat digunakan untuk membuat bangunan seperti sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Nah, batu bata dan genteng ini terbuat dari tanah liat anak-anak. Pasir juga dari batu yang hancur. Selanjutnya gambar apa? Semen. Iya, semen juga berasal dari batuan kapur. Pemanfaatan yang kedua ada untuk peralatan rumah tangga. Hampir semua peralatan rumah tangga yang ada di rumah kita itu dibuat dari benda mati kecuali dari kayu. Kalau kayu itu hayati ya. Nah, banyak peralatan rumah tangga itu terbuat dari plastik, stainless dan aluminium. Kalian bisa cek sendiri sebelum sekolah ini apakah memang benar banyak dari plastik, aluminium dan stainless. Nah, sumber daya ini memang bisa dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga. Nih, ada contoh gambarnya ini di depannya anak-anak. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai pemanfaatan sumber daya alam menghayati. Rasanya kita udah nggak asing lagi ya dengan apa itu menghayati. Jadi sumber daya alam menghayati ini berasal dari benda mati anak-anak seperti tanah, batuan, dan bahan tambang. Nah, berbagai sumber daya alam ini sangat bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Contohnya sebagai bahan bangunan. Kayak sekolah ini pasti kan kita perlu bahan bangunan ya. Yang kedua peralatan rumah tangga dan perhiasan. Pemanfaatan yang pertama itu bahan bangunan. Nah, genteng, batu bata, pasir, semen itu dapat digunakan untuk membuat bangunan seperti sekolah, rumah sakit dan sebagainya. Nah, batu bata dan genteng ini terbuat dari tanah liat anak-anak. Pasir juga dari batu yang hancur. Selanjutnya gambar apa? Semen. Iya, semen juga berasal dari batuan kapur. Pemanfaatan yang kedua ada untuk peralatan rumah tangga. Hampir semua peralatan rumah tangga yang ada di rumah kita itu dibuat dari benda mati kecuali dari kayu. Kalau kayu itu hayati ya. Nah, banyak peralatan rumah tangga itu terbuat dari plastik, stainless dan aluminium. Kalian bisa cek sendiri sebelum sekolah ini apakah memang benar banyak dari plastik, aluminium dan stainless. Nah, sumber daya ini memang bisa dimanfaatkan untuk peralatan rumah tangga. Nih, ada contoh gambarnya ini di depannya anak-anak. Yang ketiga ada perhiasan. Nah, perhiasan. Coba lihat gambar di depan ini. Siapa yang mau menjelaskan? Boleh, asal kenapa asal di depan sini ada apa? Oh, ada gelang, ada cincin, ada kalung, betul. Katanya mamanya punya banyak di rumah, masya Allah. Nah, betul ya di depan ini yaitu perhiasan cincin, kalung, gelang. Nah, kenapa masyarakat gitu sangat menginginkan dan sangat ingin punya banyak gitu ya emas perhiasan karena memang emas dan perak itu harganya mahal. Karena kan emas itu dan perak sumber daya alam menghayati yang tidak dapat diperbaharui. Jadi langka, karena langka itu bisa jadi mahal. Juga punya kesan indah dan berharga di masyarakat. Bahan tambang seperti emas dan perak memang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan perhiasan ya anak-anak. Yang terakhir nih, yang keempat yaitu bahan bakar. Nah, bahan bakar ini sumber utamanya memang dari sumber daya alam menghayati, terbuat dari mineral dan juga energi fosil, betul. Energi fosil itu ada minyak bumi, gas alam, batu bara. Nah, sumber daya ini tuh memang penting sebagai bahan bakar untuk kendaraan, mesin industri, pembangkit listrik, dan juga di kebutuhan rumah tangga. Ya, Adi kenapa acungkan tangannya? Oh, kata Adi contohnya yang udah ada di depan katanya. Iya, betul, yang di depan ini kenapa, Adi? Katanya ada di pom bensin, ada mobil, ini sedang mengisi bensinnya. Betul, bukan untuk Adi. Nah, begitu ya, contoh yang lainnya juga ada minyak bumi yang menghasilkan bensin dan solar, gas alam digunakan untuk pembangkit listrik, terus juga batu bara mendukung pembangkit listrik dari industri. Alhamdulillah, karena materi pemanfaatan sumber daya alam hayati dan menghayati telah selesai dibahas, saatnya saya tanya jawab. Siapa yang bertanya? Boleh, asal kenapa? Oh, kata Aska pertanyaannya itu, karena sumber daya alam hayati bisa diperbarui, mengapa stoknya bisa menipis? Siapa yang menjawab? Alisa, boleh kenapa Alisa? Iya, betul. Alisa bilang karena ada beberapa faktor, karena manusia dan juga bisa karena alam. Kalau karena manusia, lahannya dialihfungsikan bisa jadi perumahan, walaupun alam misalnya karena cuaca. Betul ya jawabannya. Terima kasih Alisa. Nah, anak-anak memang ada beberapa faktor yang membuat sumber daya alam hayati itu bisa menipis stoknya. Bisa karena memang langkanya barang tersebut karena ada faktor cuaca yang gagal misalnya panennya, dan juga karena manusia. Alhamdulillah, pembahasan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan hayati telah selesai. Selanjutnya kita akan mengisi materi secara berkelompok ya. Karena kalian sudah punya kelompok, ayo duduk berlima-lima ya sesuai dengan kelompoknya. Ya, karena masing-masing kelompok sudah presentasi ke depan dan sudah kita bahas, selanjutnya ada ice breaking. Karena kita udah ice breaking, udah pegangan tubuh, udah seger lagi, pasti karena ibu seger lagi nih ya. Kita akan memasuki review materi dari awal sampai akhir. Nah, memang betul ya, menurut jenisnya sumber daya alam ini dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan non-hayati, pinter. Nah, seluruh bagian tumbuhan tuh benar-benar bermanfaat anak-anak untuk kehidupan kita, untuk pangan, untuk sandang, untuk perawatan rumah tangga, untuk produk kesehatan dan perawatan tubuh. Maupun hewan-hewan pun sama ya, sangat bermanfaat untuk kita gitu. Karena bisa memenuhi sandang kita bisa, hewan-hewan bisa dimakan sama kita ya. Juga perabotan rumah bisa, atau tentang kebutuhan sandang, dan juga untuk kesehatan manusia juga bisa ya. Juga di non-hayati tadi ada tanah, batuan, tambang, itu dimanfaatkan untuk bahan bangunan, perhiasan, apalagi coba. Iya betul, perabotan rumah dan iya bahan bakar, pinter, semua udah penelitian, alhamdulillah. Ibu sudah membagikan gambar refleksinya, silahkan diisi ya. Baik, karena sudah diisi, sudah dibacakan tadi oleh Alisa, katanya pembelajaran hari ini pakai emoji, ada bintangnya gitu, katanya dia senang ya Alisa, ya betul kata Alisa. Terima kasih ya Alisa, sudah membacakan refleksinya untuk pembelajaran hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki jam asesmen mata ulangan harian untuk hari ini. Kalian akan mengerjakan 10 PG secara mandiri. Nah, alhamdulillah karena kita semua sudah selesai mengerjakan asesmennya, sudah dikumpulkan dan minggu depan Ibu akan umumkan dan bagikan nilainya. Selanjutnya Ibu ada hadiah sedikit, ada kejutan. Karena hari ini sudah banyak yang aktif, salah satunya ada Alisa, ada Ardi, ada Aska. Jadi hari ini Ibu mau kasih bintang buat 3 orang teraktif. Yang belum aktif besok harus lebih aktif ya. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Boleh Caca. Iya Caca, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk Caca. Selanjutnya Haikal, boleh Haikal? Iya, terima kasih Haikal. Baik, siapa yang mau pulang? Udah gak sabar ya. Selanjutnya yaitu kita nanti di rumah kalian mencari dan mencatat dampak apa saja yang terjadi jika kita tidak memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Juga minggu depan kita akan belajar kerusakan sumber daya alam. Sekarang rapikan dulu barang bawaannya ke dalam tas. Sudah? Sudah. Duduk dulu yang rapi. Alhamdulillah hari ini kita telah selesai ya pembelajarannya. Ibu Tiffany dan Ibu Syahla akan pamit. Nah, jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya dan dibaca untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, tadi siapa yang datangnya terakhir? Rival, boleh dipimpin berdoanya sama Rival. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai berjumpa di besok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.